Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antu yayal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sari bisairil asmi wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205 yang berbunyi, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna jahri minal qaul bil guduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Yang artinya, ingatlah Tuhanmu yang ada pada dirimu dengan tadarru, merendahkan hati, sunyi tanpa dibunyikan di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, jadi ingatlah Tuhanmu yang ada pada dirimu. Maksudnya disuruh mengingat kepada Tuhan, dan intinya yang ingat tuh dasar Tuhan, bukan kamu. Bukan kamu yang mengingat kepada Tuhan, namun Tuhan juga nama ingat Tuhan. Nah, jadi dengan tadarru, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Bilanya kita nih merendahkan diri kita, berarti kita kada baisi diri. Amun hendak berjumpa kepada Allah, amun kita merasa baisi diri, kada dapat lawan Tuhan. Tapi amun kita merendahkan diri, mempanahkan diri kita bahwa diri kita tiada, yang ada hanya la maujuda bihaqi ilallah. Yang sebenar-benarnya maujud hanya wujud Allah. Sunyi ya tanpa dibunyikan. Tahu dah dalam diri Allah Ta'ala, jangan lagi dipandir. Nah, itu dengan tadarru, merendahkan hati, merendahkan diri, sunyi tanpa dibunyikan. Maksud sunyi itu ranai. Jangan lagi artinya Bapak dah, oh ini Allah Ta'ala, lain. Nah, kita ini cuma tempat penyaksian adanya Allah. Kita ini tempat bukti adanya Allah. Berarti dasar kadada bisi wujud ya memang kadada. Karena yang memang bujur-bujur kadada baisi diri, kadada baisi apa-apa. Memang Tuhan di dalam diri, kalau di dalam pembicaraan. Namun kalau kita pikirkan Tuhan di dalam diri pulang berarti bertempat. Sedangkan Tuhan itu tidak bertempat. Laisa lahu makanun wala zamanun fakhalaqal makan waz zamana. Allah Ta'ala tidak bertempat, dan dialah yang mengadakan waktu dan tempat. Kalau di dalam surah Az-Zariyat ayat 21 itu kan wafi ampusikum apa tafsirun. Pada diri kamu, di dalam diri kamu Allah Ta'ala ada. Nah, tapi itu belum lagi sempurna. Cuma daripadanya itu, daripada jalan untuk mengenal Allah, jadi di dalam diri dulu Tuhan. Kalau kita sempurnakan, memang Tuhan ada di dalam diri. Mau di dalam diri itu bertempat. Nah, jadi Tuhan di ataskah? Tidak. Di bawahkah? Tidak. Di kirikah? Tidak. Di kanankah? Tidak. Ada. Di luarkah? Ada. Di dalam kada? Kayak apa? Wallahu muhitum bil alamin. Sesungguhnya Allah itu meliputi. Meliputi itu artinya kan bertempat. Nah, kayak nyatanya Allah Ta'ala nampak kepada roh. Nah, lalu roh menguasai kepada seluruh batang tubuh. Jadi roh ini roh Allah Ta'ala meliputi ke mata, melihat. Nah, jadi kan bertempat. Jadi roh Allah Ta'ala meliputi ke telinga, mendengar. Roh Allah Ta'ala meliputi ke hidung, menjadi hinak, napas. Roh diri Tuhan meliputi ke muntung,
bakalam. Roh diri Tuhan meliputi kebatis bakudrat. Nah itu yang namanya kadebat tempat. Kan di mana-mana ada. Tuhan gak ada kemana-mana, namun ada di mana-mana. Jadi jawaban Tuhan itu muhit. Muhit itu artinya meliputi. Nah jadi panah diri kita, tenggelam diri kita. Bila kita merasa diri ada, terlindung Tuhan. Nah sebenarnya itu kita yang terlindung, bukan Tuhan yang terlindung. Kan kita rancang membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Nah dari perbuatan setan yang terkutuk. Maksud berlindung kepada Allah itu artinya pian bermasuk bulat-bulat wujud pian kada yang adanya wujud Allah. Itu nangarnya berlindung dari perbuatan setan yang terkutuk. Setan yang terkutuk tuh bila nyapian tuh merasa sembahyang tuh setan namanya. Nah, bila nyapian merasa pian membajikir tuh setan. Bila nyapian merasa membaca itu setan itu. Makanya lindungi ya Allah daripada perbuatan setan. Lindungi ya Allah daripada berbuat zikir tuh ulun. Jangan ulun yang berzikir ya Allah, lindungi ulun. Nah, bilanya kita minta lindungi dengan Allah, berarti dasar siapa yang berzikir? Allah Ta'ala kada? La yazkurullah illallah. Bila kita berlindung kepada Allah, sudah terlindung. Siapa yang salat? Siapa? Aqimis salata li dzikri. Diri yang salat, bukan manusia yang salat. Makanya manusia ini wajar aja tempatnya salah dan hilap. Salah. Nah, berarti kan manusia ini sama dengannya manusia tanpa salah dan hilap. Salah. Bila nyapian salat, pian manusia salah. Bila nyapian berzikir, pian manusia salah. Bila nyapian baca salat, manusia salah. Kenapa jadi salah? Karena manusia. Manusia ini kan la statusnya. Yang hidup itu siapa? Diri roh itu sifat Allah dan kenyataan Allah. Itu yang salat roh yang salat. Yang berzikir siapa? Roh yang berzikir. Siapa yang membaca salat? Roh yang membaca salawat. Siapa roh sebenarnya? Kembali pulang kepada Al-Quran surah Al-Isra ayat 86. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jangannya bahasa kasarnya itu kayak itu. Ujar Tuhan, ya Muhammad, bila ada kainan yang bertakon lawan ikam, bertanya lawan kamu ya Muhammad tentang roh, mengenai roh, masalah roh, ada pernya ya Muhammad kayak roh tuh. Padahal kan ujar Allah Ta'ala bahwa itu sifatku, roh itu urusanku, roh itu kenyataan aku, ya memang aku. Makanya kan dalam keterangan itu kamu jangan umpat campur tentang roh itu urusan Tuhan. Maksudnya ikam jangan umpatan roh itu urusan Allah. Bila urusan Allah dasar Allah gitu. Jangan umpatan kita nah. Nang melihat tuh kan roh, jangan kita nang umpatan nang melihat kayak itu maksudnya. Nang berjalan tuh kan pada hakikatnya roh. Jangan seorang nang umpatan nang berjalan. Nang bapandir kan pada hakikatnya roh. Jangan seorang, makanya jangan mau urusan Tuhan ya. Ya ini kan urusan roh, bapandir. Melihat urusan roh, mendengar urusan roh, berjalan juga urusan roh. Siapa roh tadi? Sifatnya Allah, kenyataan Allah. Dengaran sifat tuh kali jawaban lo nampun sifat. Umpamanya orang tuh kamjar, sifatnya pemberian, sifatnya dermawan. Nah, jadi yang ampun sifat lawan sifat tuh parak. Jadi roh itu sifat Allah, berarti bilanya sifat Allah kada di lain dasar Allah Ta'ala. Nah di situ. Jadi itu nang berkelakuan, nang turun naik nafas itu perbuatan roh. Bilanya roh pensiun, jadi nafasnya kada lagi turun naik. Padahal roh siapa? Kan turun naik nafasnya pekerjaan roh. Pekerjaan roh berarti pekerjaan Allah Ta'ala. Nah, salat pekerjaan siapa? Melihat pekerjaan siapa? Mengangkat takbir Allah Akbar pekerjaan siapa? Berzikir siapa? La yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir, hanya Allah yang berzikir. Bukan kamu yang berzikir, bukan kamu yang salat, bukan kamu yang membaca salawat, tapi diri yang sebenar-benarnya diri roh yang hidup itu sifatnya Allah, itu kenyataan Allah Ta'ala. Nah makanya tadi waskur rabbaka fi nafsika tadaru wa khifata wa dun jari minal qawli minal budi wal amsa wa la taqum minal ghafirin. Ingatlah
Tuhanmu yang ada pada dirimu. Nah, nampak yang ada pada dirimu. Dengan tadarus kita merendahkan hati, merendahkan diri. Tahu sudah Allah Ta'ala pada diri berdiam. Nah itu namanya sunyi. Sunyi. Kada lagi nanti pandirin Allah Ta'ala nih bang. Ternaikna. Hu Allah. Hu Allah. Aku Allah. Aku Allah. Aku Allah di sini. Bukan kita sidin. Nah. Sidin itu kan kata-kata daripada artinya menyanjung. Karena dibahas orang biar bubuhannya tuh yang kalau sampai ilmunya kalau boleh jar menyebut Allah tatu sidin. Sidin tatu hapang tuh kayak itu jawaban. Bakal apa yuk? Nah itu daripada kata-kata aja. Nah, supaya untuk memudahkan paham. Nah jadi yang turun naik ini iya nawal sekolah bakat tadi. Ingatlah Tuhanmu nah pada dirimu. Nah keluar masuk. Jadi ini pekerjaan Allah Ta'ala nih ya ini nih. Nah bilanya ini kada begawi game sebertan. Batis kada kau berjalan, tangan kada kau bergerak, kening kada kau berkedip, mata kada kau berkedip. Bilanya ini kada lagi nah turun naik. Nah ini berarti pekerjaan. Tapi suatu saat pensiun. Nah dia kada keluar lagi atau kada masuk lagi. Nah jadi artinya salahkah kita menyatakan ini Tuhan? Kada salah menyatakan. Membenarkan kada salah. Yang salah itu mengakui. Kita mengakui Allah Ta'ala. Mun Allah Ta'ala mengakui Allah Ta'ala kada apa-apa. Kita kada kawa jadi Tuhan. Mun Tuhan kun jadi kawa jadi apa? Nah kun jadi. Mun kita kada kawa jelas. Kayak apa anak jadi Allah Ta'ala. Jangankan jadi Allah Ta'ala. Kita berisi diri ya kada. Maulah. Kada ada berisi diri anak jadi Allah Ta'ala. Mun Allah Ta'ala kawa menjadi manusia kon jadi. Nah cuma jangan tertahan di manusia. Karena manusia ini dari mana tadi kembalinya? Memang pada hakikatnya manusia dari badan nur kembali ke badan nur atas Allah Ta'ala. Nah jadi manusia ini tempat menyatakan adanya Allah, saksi dan bukti adanya Allah. Lalu inya batahayat basyahadatna asyhadu an la ilaha illallah naik wa asyhadu anna Muhammad turun tuh menyatakan ini nah Muhammad ini sifatnya Allah, Muhammad ini kenyataan Allah. Kan Rasul itu Isra Mi'raj dulu naik sidin. Setelah naik lalu turun. Itu tamsilan kita membaca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah turun asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Batang tubuh kita ini bang nah kenyataan Allah Ta'ala dan Muhammad. Sama lampu di rumah inilah kenyataan riem kanan dan pilen. Nah sama batang tubuh kita. Batang tubuh kita ini bukti adanya Allah dan Muhammad. Lampu kita di rumah ini bukti adanya riem kanan dan pilen. Jadi lampu di rumah tidak akan bisa menyala tanpa pilen. Pilen pun tidak akan bisa mengalirkan ke rumah-rumah kelanggar tanpa riem kanan. Sama batang tubuh kita ini bergerak karena ada roh. Nah itu pilennya tuh roh tuh. Awak kita nih lampu di rumah. Roh pun tidak akan bisa juga hidup tanpa Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ya jati diri Tuhan ya Nur Muhammad. Sifat Nur Muhammad itu sifat kenyataan Allah. Ini kan mulai bawah ini kita susun dahulu anak mengenal diri Tuhan tadi. Tujibul badani hayya ala qalbi, tujibul qalbi secara ruhi, tujibul siru nur, tujibul nur siru anak ila anak. Hancurkan jasmani jadikan hati, hancurkan hati jadikan roh, hancurkan roh jadikan nur. Nah disitulah diri Tuhan. Maksud hancurkan tuh kayak ini. Jika ibaratnya itu dibuka jasmani. Nah kita kan merasa tangan yang bergerak, batis yang berjalan, merasa oh kada lain tangan yang bergerak, lain batis yang bergerak, buka hancurkan hati sekalinya. Kan hati ada raja. Tanpa hati tangan kada kau bergerak, tanpa hati batis kada kau berjalan. Nah jadi hati adalah raja. Tapi pulang kalau kita amati, hati kada kau jua, hatilah wala-wala jua. Berarti kenapa jadi hati kau memerintah? Karena ada roh ke atas akan lagi. Nah jadi hati bergerak karena roh. Nah, jadi roh nambah kuasa di dalam diri kita nih roh. Tapi ujar roh aku pun gak ada kuasa juga. Jakanya kada Nur Muhammad. Siapa itu Nur Muhammad? Sifatnya Allah,
itulah kenyataan Allah. Nah, jadi buka jasmani pian ada hati, buka hati pian ada roh, buka roh pian ada nur. Nah, disitulah zat Allah Ta'ala. Jadi di mana ya meliputi ke sini. Nah, diliputinya. Jadi bukan jasmani yang bergerak, hati. Bukan hati yang berkehendak, tapi roh. Kan berarti karena roh kalau kawana. Karena roh kau melihat, karena roh kau berpandir, karena roh kau berjalan. Tapi roh siapa? Itulah Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Disitulah rahasia Tuhan tempat terjadi kepada Nur. Jadi bilangnya Nur itu sifatnya Allah, itu kenyataan Allah, dasar Allah Ta'ala. Itu nangaran tadi. Hancurkan jasmani, jadikan hati, hancurkan hati, jadikan roh, jadikan Nur Muhammad. Nah, disitulah nyatanya Tuhan. Ngar menghancurkan tadi artinya hilangkan bicara masalah betis-betis karena kau berjalan. Hati nang berjalan. Hilangkan bicara masalah hati. Roh karena kau bakahan hati karena kau bahandak roh. Roh kalau nang hidup, nang hebat pada diri kita. Sekalinya di balik rahasia roh ada lagi nang hebat, ya Nur. Siapa itu Nur? Itu aku juga Tuhan. Nur itu sifatku, Nur itu kenyataan aku. Berarti meliputi sabara tanah. Jasmaninya, hatinya, rohnya, dan Nur Muhammadnya. Inilah kalau kita kembali ke bawah tanah, kada berpisah na empat nih. Jasmani, hati, roh, dan Nur Muhammad. Cuma roh kada lagi berdetak ke jantung. Roh kada lagi berdetak ke kutub. Cuma rohnya ada aja, karena kemana-mana. Jakanya roh berdetak ke jantung hidup. Cuma roh ini tadi kada berfungsi lagi nya ke jantung. Makanya orang garing itu kalau serangan jantung. Padahal kada serangan jantung daripada roh ini kada lagi bersemayam di jantung. Jaka ibaratnya itu biar jantung kuat dah. Tapi roh kada bersemayam lagi roh ini ke jantung meninggalnya. Biar peribadahnya jantung separuh lagi nah, separuh lagi. Tapi rohnya masih bersemayam. Nah, lalu kenapa meninggal? Serangan jantung lah. Nah, jadi serangan jantung. Padahal roh kada lagi bersemayam. Nah, roh kada lagi bersemayam di jantung. Ya kan sentral kita ini jantung lah. Padahal disitulah rahasia roh di situ. Nah, rahasia roh ada pada jantung. Jadi bilangnya jantungnya lemah ya, lemah sebertaan. Jangannya intinya tuh kayak itu aja. Rohnya masih ada lagi di jantung, bersemayam lagi. Bila kada bersemayam, ya lemah jantung, ya inilah. Kan banyak aja. Kalau orang-orang yang artinya nang mati-mati, nang kada ada, nang ibaratnya nang tabrakan, kada ada apa langsung. Kenapa? Nah, karena roh kada bersemayam, pada kuat jantungnya. Cuma kada bersemayam. Kuat jantung, roh kada bersemayam. Kada kuat jantung, tapi nya roh bersemayam. Siapa roh tadi? Roh tadi nang bangaran Muhammad. Jadi ngarannya roh itu Muhammad, itu sifatnya Allah, itu kenyataan Allah. Roh kita roh Muhammad ini kenyataan daripada roh di Madinah. Kalau Nabi Muhammad tahu awak sirin bangaran Muhammad, roh sirin bangaran Muhammad juga. Cuma berbeda, ada beda, ada persamaan. Roh Nabi kita itu roh Allah Ta'ala, roh Allah Ta'ala, roh latif patur rabbaniyah, roh sentral tajali nampak kepada Nabi kita. Nah, lalu roh Nabi kita kemana mengalirnya? Kepada manusia. Tapi hampir roh latif patur rabbaniyah, roh hidapi. Nah, roh hidapi ngarannya. Roh hidapi daripada roh latif. Jadi asalnya roh Muhammad Yusuf bertahan masuk ke binatang, lalu ngaran rohnya roh hayawani. Masuk kepada tumbuhan, ngarannya roh nabati. Masuk kepada manusia, roh hidapi. Pada roh hidapi roh siapa? Roh latifatur rabbaniyah tadi. Roh nabati, roh tumbuhan roh siapa? Roh latifatur rabbaniyah. Roh hayawani, roh binatang roh siapa? Ya roh latifatur rabbaniyah juga. Nah, jadi roh kita kembali hakikatnya yaitu siapa roh kita? Muhammad. Nah, itu. Jadi bilanya tahu lawan roh, tahu lawan Muhammad. Bila kada tahu lawan roh, tahu lawan Muhammad. Bila tahu lawan roh, tahu lawan Muhammad. Bila tahu lawan Muhammad, tahu lawan Allah Ta'ala. Nah, sama tadi. Lampu di rumah, di dalamnya ada PLN, di dalamnya ada rem kanan.
Di dalam awak, di dalam jasmani manusia ada roh. Di dalam roh ada diri jat wajibal wujud Allah Ta'ala. Nah yang simpon di sini meliputi tadi. Jadi Tuhan kada di luar, kada di dalam, kada di atas, kada di bawah, kada di kiri, kada di kanan. Nah, berarti bisa kada bertempat. Cuma wallahu muhitum bil alamin. Allah Ta'ala meliputi tiap-tiap sesuatu. Nah meliputi tadi kan nah roh Allah Ta'ala meliputi ke mata, itu maksudnya. Lalu bersifat basar, roh Allah Ta'ala meliputi ke telinga, roh Allah Ta'ala meliputi ke muntung, bapandi, roh Allah Ta'ala meliputi ke betis, berjalan, roh Allah Ta'ala meliputi ke hidung, lalu menjadi hinak nafas. Nah jadi di situ roh Allah Ta'ala meliputi ke jantung, lalu ada detak. Nah berarti kan bertempat ke Tuhan. Nah jadi itu pada hakikatnya dari nanti di atas kadi di bawah kada, cuma muhit. Wallahu muhitum bil alamin. Allah Ta'ala itu meliputi tiap-tiap sesuatu. Di mana adanya aku, disitulah nyatanya wujud Allah Ta'ala.